Fadhanantu annahum ummati, aku semula mengira itu adalah umatku. Faqila li, lalu dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuhu, ini adalah Musa dan kaumnya. Walakin indur ilal ufuk, tapi lihatlah ke ufuk, ke ujung pandang, ya. Fanadhartu, lalu aku pun melihat kejauhan. Faida sawadun adim, ternyata ada jumlah yang banyak juga. Bahkan di riwayat lain disebutkan lebih banyak karena memenuhi ufuk, ya. Faqila li, baru dikatakan kepadaku, undur ilal ufukil akhir, lihatlah ke ufuk yang sebelah sana. Faida sawadun adim, ternyata jumlah yang banyak juga. Jadi ufuk sana, ya, tujukan jumlah yang banyak. Faqila li hadhihi ummatuka, nah ini baru umat kamu, ya. Jadi ini jadi dalil umat Nabi itu umat yang terbanyak dibanding nabi-nabi lainnya, karena memang mujizat dari Al-Quran, ya. Kalau ngukur waktu juga walau alam, ya, Nabi Nuh itu kan 950 tahun, ya. Nabi Muhammad sekarang sudah berapa? 1400 tahun, ya. Dan manusia kesininya kan semakin banyak, beda dengan zaman Nabi Nuh. Itu bisa dipahami seperti itu, dan itu berkat Al-Quran, mujizat Al-Quran. Karena Nabi Musa pun kalau diukur Nabi Musa ke Nabi Muhammad, kalau Nabi Musa sekitar 1500 sebelum Masehi, ke Nabi Muhammad 2000 tahun, ya. Atau Nabi Isa ke Nabi Muhammad 600 tahun. Tapi tidaknya begitulah, ya. Kitabnya banyak diubah-ubah, banyak yuharrifunal kalimam mawadi, tapi kalau kitab kita Al-Quran utuh, dan itu yang menjadi perekat, ya. Selalu ada banyak umat yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Terlebih lagi Nabi sendiri sudah mengatakan, yang musyrik dari umat Nabi Muhammad SAW, dan sudah pernah kita bahas, itu ibarat bulu putih pada tubuh unta yang hitam, atau bulu hitam pada tubuh unta yang putih. Hari onta madanya orang tersidik sapi lah, ya. Sapi si granong hidung men aya bulu bodasan aya, ya. Sapi putih, sapi Jawa, ya, aya bulu hidungan aya. Maksudnya sedikit, sepersekian persen. Sedangkan umat-umat Nabi yang lain justru lebih banyak yang musyriknya, yang kafirnya dibanding yang berimannya. Itu juga yang jadi penjelasan mengapa umat Nabi SAW itu yang terbanyak. Dan di hadis tentang surga sudah kita bahas dulu, ya, di hadis-hadis terakhir Riyadhus Shalihin, bahwa Nabi SAW itu sudah berdoa agar setengah penghuni surga itu adalah kita, ya, umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Jadi satu nabi tapi jumlah umatnya sebanding dengan nabi-nabi yang ribuan itu, ya. Makanya jumlahnya banyak. Wa ma'hum sab'una alfan yadkhulunal jannah bighairi hisab wala adab, dan bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa. Kalau di riwayat lain disebutkan tanpa dihisab
otomatis kalau tidak dihisab berarti tidak disiksa. Karena kata Nabi, man husiba udziba, siapa yang dihisab nanti pasti disiksa. Jadi siap-siap ya Pak, deg-degan ya, kalau kita dihisab, dipariksa catatan amalnya pasti disiksa heula. Tapi kalau teu dipariksa catatan amalnya, ya sudah, nggak mungkin disiksa ya. Dan Aisyah pernah tanya, jadi apa maksud fasaufa yuhasabu hisabay yasiro? Kan di Al-Quran orang beriman itu dihisab, cuma hisabnya hisab yang enteng. Kata Nabi, innama dzalikal ardu, iya itu teh catatan amalnya cuma disetorkan, tak gitu hisab nanti. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasaufa yuhasabu hisabai yasiro. Jadi hisabay yasiro itu disetorkan catatan amal kita dari arah kanan, tak sakitu hisabay yasiro nanti. Selebihnya langsung masuk surga ya. Tapi kalau yang bisimalihi atau waro'a dohri, udah fasaufa yad'u suburo, aing cilaka cenah gitu ya. Dan kata Allah di surat naon banyak, Al-Furqan, la tad'ul yawma subura wahida wad'u suburan katsira, gitu kan. Jangan berteriak celaka sekali, sok saloba-lobana cilaka cilaka cilaka. Ini maksudnya nyungkun, bukan nyungkun, merendahkan ya, menghinakan. Sok satarikna kadinya ngomong cilaka na kaduhuna sing tarik cenah gitu. Saking kesal dengan orang-orang yang memang tidak bisa menghisab dirinya sejak di dunia ya. Kalau kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla antuhasabu, hisablah diri kalian sebelum kita nanti dihisab. Daripada engke dihisab di akhirat, mending di dieu. Ti ayeuna keneh urang berhitung ya, apakah kita sudah layak disetorkan catatan amal kita dari sebelah kanan ya. Insyaallah bapak-bapak ibu-ibu masyaroleh lah di sebelah kanan. Cenah memang surga teh ustaz nya emang doa. Mudah-mudahan ya kita semua yang selalu bersemangat dalam kebaikan, sabiqun bil khairat. Kan di Al-Qur'annya juga wasabiqunas sabiqun. Kita selalu ingin menjadi pelopor dalam kebaikan. Tekaop apal aya nu alus susul ya. Tekaop tahu ini sunnah udah, ini sunnah kejar, ini ibadah baik udah gitu. Itu orang-orang yang begitu kata Allah kan, wasabiqunas sabiqun ulaikal muqarrabun, akan menjadi orang-orang yang didekatkan, atau minimalnya ashabul yamin. Ashabul yamin itu ya yang dicerahkan catatan kitab dari sebelah kanan, aman insyaallah ya. Meski tentu tidak boleh kemudian kita berpangku tangan ya, mengandalkan kena ku ngaji di arisa lagi cukup bisa ke surga, tidak juga ya. 70.000 ini nanti di riwayat lain Nabi minta 70.000 lagi dari tiap 1.000. Jadi kalau 70.000 kali 70 seberapa? 7 kali 7 49, berarti 490.000 ya. Ya. Tambah 70 jadi 400 seberatunya 70.000 kali 70 7749 ya benar 480.000 tambah 70.000 ya, kurang lebih segitulah. Tsumma nahadha, kemudian Nabi bangkit cengkat, fadakhala manzilahu, lalu masuk ke rumahnya. Jadi ini Nabi menyampaikan di masjid kayak begini mungkin. Udah begitu kemudian Nabi masuk ya. Fakhodon nas, maka khodo itu terbawa aliran sungai, terbawa aliran gelombang lautan ya, jadi maksudnya terhanyut orang-orang, kemudian
terlibat diskusi intens. Fi ulaikal ladina yadkhulunal jannah bighairi hisab wal adab, tentang siapa mereka yang akan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa itu. Faqala ba'duhum, lalu sebagian mereka berkata, fala'allahumul ladina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti itu adalah para sahabat Rasulullah. Nya masalahna sahabat Rasulullah jumlahna aya 500 ribuan tuh gitu. Kan kurang ya, kalau ngukur haji wada 100.000 berarti masih kurang ya. Kemudian ada juga yang memprotes, tidak cenah sahabat Rasul mah dulunya ada yang pernah musyrik, pernah jinah, pernah mabok ya. Makanya waqala ba'duhum fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'an. Tidak cenah, pastinya mereka orang yang sudah lahir dalam keadaan Islam, tidak pernah menyekutukan Allah dengan apapun. Wah, diskusi sahabat ini jadi isyarat ya bahwa boleh diskusi, mendiskusikan hadis. Di sahabat pun ada diskusi hadis itu di wilayah yang Nabi tidak jelaskan ya. Tapi kebetulan untuk konteks ini Nabi kemudian keluar lagi, kemungkinan tadi teh ke toilet lah menurutnya, atau ingin minum dulu. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, lalu Rasulullah keluar lagi dari rumahnya menghadap ke jamaah dan berkata, malladzi tahuduna fih, apa yang kalian diskusikan? Atau mungkin tadi majelisnya sudah selesai ya, kayak nanti kita selesai pas kesini nah ngarariung keneh cenah keur ngobrol naon ya. Fa akhbaru, lalu sahabat memberitahukan kepada Nabi, ini cenah Nabi yang 70.000 itu siapa ya. Bikin penasaran aja. Kata Nabi, humul ladzina la yarqun, mereka adalah orang-orang yang tidak meruqyah, wala yastarqun, tidak minta diruqyah, wala yatatayyarun, tidak percaya tiaroh. Tiaroh itu sial, merasa sial. Kalau di hotel nomor 13 sieuna otomatis yang mata ke hotelnya gede eueuh kayaknya nomor 13 teh 12 12B 14 tanu bodoh mah daek asup kudu 12B 13 embung nyawa 12B teh 13 itu tapi kadang dijadikan gudangnya ku hotelna teh. Tapi ada pengusaha hotel nu teu percaya nu karet mah 13 dan kita nanti kalau masuk kamar 13 ayana naon dina hate, itu musyrik itu ya, hilangkan ya. Wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka kepada Rabb mereka tawakal ya. Faqama Ukasha bin Mihsan, lalu Ukasha bin Mihsan berdiri. Faqala, kata dia, ud'ullaha an yaj'alani minhum, ya Rasul berdoalah kepada Allah agar aku menjadi bagian dari mereka. Ya Ukasha, tanda kutipnya meni sonagar ya, Abu Bakar we henteu nya, Abu Bakar, Umar, Utsman henteu, meski mereka lebih layak ya. Kenapa Ukasha berdiri? Ya ini menunjukkan hemat saya ya, walau alam ini beliau kalangan awam ya, anu ngarti mah nggak usah didoakan langsung, lihat aja itu kriterianya ya, penuhi kriterianya otomatis nanti masuk yang kategori 70.000 itu ya. Maka Nabi menjawab, anta minhum, ya kamu dari mereka. Tentu maksud kamu dari mereka itu bukan masalah ke surganya, kamu
akan menjadi bagian dari mereka yang tidak meruqyah, tidak minta diruqyah, tidak percaya tiaroh. Dalam riwayat lain wala yaktawun, juga tidak berkai. Berkai itu tidak berobat dengan kai itu dengan besi ya, besi panas. Tsumma qama rajulun akhar, sahabat yang lainnya kemudian ada berdiri lagi. Wah cenah ukasah dipangdoakeun ku Nabi. Faqala ud'ullah an yaj'alani minhum, ya Rasul berdoalah kepada Allah agar aku juga jadi dari mereka. Faqala sabaqaka biha Ukasah, udah keduluan cenah sama Ukasah. Ini sebetulnya jawaban diplomatis ya dari Rasul agar tidak kemudian sahabat dararatang ka Rasul dipangdoakeun. Tidak urgen ya kalau ternyata tidak mampu mewujudkan la yarkun wala yastarkun wala yatatayyarun wala yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun ya. Di Buletin At-Taubah dulu saya pernah tulis hadis ini sampai 2 edisi ya, dan sudah dituliskan juga di buku Islam Kafah yang jilid 3. Fokusnya di tawakalnya. Tawakal meski tidak meruqyah, tidak minta diruqyah, kalau tidak percaya tiaroh mah nggak ada pilihannya, itu mah wajib. Dan meski tidak berobat, tawakal kepada Allah. Bukan berarti tawakal itu harus tidak berobat. Bukan berarti tawakal itu tidak boleh minta diruqyah atau tidak meruqyah. Tapi orang yang tidak minta diruqyah bisa karena dia tidak ada kesempatan atau merasa aku mah apa tuh cenah gitu. Tidak berobat karena memang tidak punya kesempatan, tapi dia tawakal. Nah itu orang-orang yang akan masuk surga langsung tanpa dihisab, tanpa disiksa. Tapi bukan berarti orang yang berobat tidak tawakal begitu. Kenapa? Karena Nabi mempersilahkan kan. Kalau memang ukuran tawakal tidak berobat, atau berarti berobat haram. Bukan berarti orang yang meruqyah tidak tawakal kepada Allah. Bukan berarti orang yang minta diruqyah, ada yang menjenguk, Ustadz tolong ruqyah saya, atau yang sakit, obatkan itu ka dieu mahal, mending minta diruqyah ka Ustadz datang. Bukan berarti itu tidak tawakal. Kenapa? Karena sahabat pun ada yang datang ke Nabi anu dipacok ku orai geningnya ukala jengking, kata Nabi, ya nanti tiap pagi sore baca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq gitu. Di riwayat lain kata Nabi baca 3 kali pagi sore bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, 3 kali ya. Itu berarti sahabat datang ke Nabi minta diruqyah, Nabi juga menjenguk meruqyah ya. Jadi ini salah satu model tawakal. Dan untuk ngetes kadar ketawakalan kita ini bisa dicoba Pak Bu ya, bisa dicoba. Ketika kita sakit cing cobaan sekali ya, tong berobat atau update status tawakal asli kalau tidinya kaujinan. Ari sakit yang menyembuhkan siapa Pak Bu? Sakit yang menyembuhkan siapa? Allah. Eta latihan kadinya. Obat menyembuhkan tidak, dokter menyembuhkan tidak. So, kali-kali saya bukan menyuruhnya, bisi pajarkeun der cenah ku sarusi itu menang berobat henteu der dokter ke ngambek ka abdi. Tukang apotek ngambek ka abdi. Kali-kali cobaan ya sama bapak sama ibu kalau sakit
yakin Allah yang menyembuhkan bukan obat. Tong berobat, tong ngomong meski ke istri ke bapak, ya, tong ka dokter, cobaan, cager mual, tawakal. Nah itu di sana, ya. Meski tadi bukan berarti standar tawakal itu harus tidak berobat, harus tidak minta diruqyah. Cuma kalau ada orang yang dia tidak minta diruqyah, tidak berobat karena tawakal, menurut hadis ini itu sangat istimewa, bahkan lebih istimewa. Berarti kebergantungannya kepada Allah itu sudah sangat dahsyat. Dan jangan disalahkan, ya. Saya sering cerita guru saya, ya, Ustaz Rahmat Najib, ya, terkait putrinya, kemarin juga ibunya, ya. Kata beliau, udahlah, jangan dibawa ke rumah sakit, moal bisa dilongok, moal bisa ditalkinan, jeung moal bisa diurus ke urang, cenah gitu, mun dikopidkeun ban, ya, atau gimana udahlah cenah di sini. Keun we da. Kalau memang secara medis juga yang nggak mungkin sembuh, ya, yang penyakitnya diponis nggak mungkin sembuh karena belum ada obatnya, termasuk tua itu kan nggak mungkin sembuh di hadis oge, ya. Dahlah cenah bawa talkinan, tawakal ka Gusti Allah. Itu bukan berarti orang yang berdosa karena tidak berusaha, bukan. Itu sudah menunjukkan tawakal kelas atas. Sok bapak ibu siap tuh gitu. Sampai kata ibunya, cenah aku ibu ka teteh teteh mah bagja, batur mah maot teteh apal iraha maot, teteh mah apal. Sok ketahuan tuh bapak nyaros gitu, ya, ka putra ka putri, ke istri ke keluarga, ya. Siapapun yang mendengarkannya, nya hayang cerik kan, hampir aku cerik. Istri saya juga tersentuh, ya. Jadi itu menggambarkan tawakal tingkat tinggi. Termasuk ustadz lainnya, ya, guru saya, ya, kata dokter harus begini. Jawaban beliau, nggak usah, biar kami pakai cara kami sendiri. Udah tawakal we, gitu. Dan banyaklah, ya, contoh-contoh. Itu jangan divonis sebagai, loh kok ini ustadz begini tidak berusaha, kan berusaha wajib. Henteu nu wajib mah tawakal. Ini khusus konteks ini, ya, berobat, karena ada dalil celah yang membolehkan. Kalau bisa tawakal, tidak berobat, tidak minta diruqyah, silakan. Itu menunjukkan keimanan tingkat tinggi. Tapi bukan berarti bapak yang berobat, yang minta diruqyah kemudian batal tawakalnya, ya. Asal bapak ketika berobatnya tetap bergantung kepada Allah. Ini hanya ikhtiar agar saya bisa bekerja lagi, menghidupi anak istri, begitu kan. Tapi tawakal tetap ke Allah. Sembuh tidak sembuh mah kumaha Allah, ini mah ikhtiar. Itu juga tawakal. Cuma kalau dibandingkan, ya jelas lebih tawakal yang tadi, yang ketika sakit kemudian tidak menempuh berobat. Kumaha Allah we, mau lanjut hidup terserah Allah, kalaupun tidak terserah Allah. Taet apa nu hese teh. Tawakal model gitu. Jadi tolong, ya, ini clear, nggak usah ada perdebatan lagi bahwa hadis ini kata Imam An-Nawawi memang demikian mengajarkannya. Dan memang di ulama, saya tidak menutup kata, ya, masih ada diskusi perdebatan. Contoh, saya pernah baca syarah di Fathul Bari, ya, terkait doa bangun malam sebelum tahajud. Kan itu doanya, Allahumma
anta qayyim lakal hamd anta malikus samawati wal ard anta qayyimus samawati wal ard wa man fihin walakal hamd laka mulkus samawati wal ard wa man fihin, dan seterusnya. Itu kan nanti di tengah-tengahnya ada laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa ilaika khosamtu wa alaik wa bika hakamtu wa bika khosamtu wa ilaika hakamtu. Itu Ibnu Hajar ketika menjelaskan wa alaika tawakkaltu, kepadamu aku bertawakal, fawwadtul amro ilaika tarikan lin nadri fil asbabil adiyah, aku serahkan seluruh urusan kepadamu dengan tidak melirik, tidak menempuh sebab-sebab yang adiyah, adat, yang duniawi, yang manusiawi. Nah itu langsung diprotes sama Syekh bin Baz di catatan kaki Fathul Bari di kitab. Kalau di sini nggak ada. Ya nggak bisa. Yang namanya tawakal kata beliau harus berusaha. Bukan hanya berserah sama Allah dan tidak menempuh sebab-sebab yang normalnya, sebab-sebab duniawinya. Nah gitu. Jadi ada dua perspektif. Tapi saya pribadi sependapat dengan Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar, bahwa hadis ini jadi komprominya dua-duanya diakomodir kan pendapatnya. Hadis ini jelas tegas mengajarkan kalau ada orang yang tawakal tidak menempuh ruqyah, tidak menempuh berobat, itu dipuji oleh Nabi. Meski bukan berarti orang yang berobat dan minta diruqyah tidak tawakal, selama dia tetap yakin yang menyembuhkannya adalah Allah, gitu. Itu jadi clear ya. Dan hadis ini tentu bukan berarti sebegininya yang masuk surga langsung tanpa dihisab itu, karena kan ada banyak hadis yang lain, contoh tentang 7 orang yang akan diberi syafaat dari sejak awal. Kan syafaat itu yang pertama di padang mahsyar ketika manusia kepanasan, matahari dekat kan jarak 3 mil, semua mengeluarkan keringat sesuai dosa. Bukan hanya di antaranya ada 7 orang yang tidak akan kepanasan, sudah diberi syafaat di sejak awal. Kalau sejak awal diberi syafaat, terus syafaat itu, dan syafaat yang terbesar itu masuk surga tanpa dihisab. Siapa 7 orang itu? Imamun adil ya. Imamun adil kan Pak, kata Nabi kullukum ra'in ya. Bapak pemimpin, ibu pemimpin. Meski para ulama menyebut imamun adil di sini imam. Jokowi lah menanya nama Ridwan Kamil gitu. Kenapa nomor 1? Karena kemaslahatannya mencakup semua. Abdi ini bukan gubernur, baik ya paling baik buat saya dan keluarga. Tapi coba kalau gubernur baik, baiknya kan buat seprovinsi gitu. Jadi dampak jadi nomor 1 imamun adil, imam yang adil. Wah ya Jokowi itu kudu pangheulana menang syafaat tapi teuing. Yang kedua wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya tergantung di masjid. Cirinya kan kata Imam Bukhari, sebelum adzan dia sudah datang di masjid, tahiyatul masjid, menunggu sholat di masjid. Nah bapak-bapaknya eta ge bisa diudag Pak nya, itu kuat bapak-bapak yang berobat mah sabar, itu juga bisa. Yang ketiga syabun nas'a fi ibadati rabbih, anak muda yang dari sejak kecil muda sampai dewasa ahli ibadah. Imarada hesenya kecuali baheulana pernah jadi santri. Yang keempat warajulani tahabba fillah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Dia bersatunya karena Allah, ketika berpisah juga dalam cinta itu. Jadi dimanapun dia berada dia tetap terhubung cinta. Kalau yang saya bahas kemarin, mau kenal mau tidak cinta saja ke orang itu karena cinta kepada Allah.
Urang pan cinta teh pilih-pilih nu wawuh nya, anu samadhab nu masjid, nu beda madhab nu beda tarawehna mah teh silih cinta. Nah ini berarti susah anu masuk surga langsungnya. Kemudian wa rajulun zakarallah fa fadat aina ya khalian, orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi sampai berlinang air mata. Hese kan Pak teh ya. Tapi kalau kita mampu ke sana, wah itu insya Allah tetesan air mata itu jadi penghapus ya, pembebas dari neraka. Kemudian yang berikutnya, laki yang digoda oleh seorang perempuan baik untuk jinah atau untuk nikah. Tuh jadi dalil Bu, bapak-bapak tong poligami. Lalu dia mengatakan ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Bukan berarti nggak boleh poligami. Jangan karena kecantikan. Poligami teh niatna ibadah, meski memang standarnya yang disukai, cocok tidak cocok, tapi bukan hanya karena nafsu gitu. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh harusnya tadi ya, yang dikir sepi. Yang keenam, orang yang sodakoh sampai tangan kirinya tidak tahu yang disodakohkan oleh tangan kanan. Maksudnya dia sodakohnya nggak ada yang tahu, dia banyak berderma tanpa perlu pamer. Istrinya pun nggak tahu dia sodakoh ke mana wae gitu. Nah ini Pak, jadi masih banyak. Dan kata Ibnu Hajar yang 7 ini jadi 14 kalau ditelusuri, termasuk diantaranya man andoro mu'siron yang pernah saya bahas, sodakoh lewat pinjaman. Bapak-bapak yang punya uang banyak teka pakai, daripada disimpan di bank malah jadi pahala, kadiekeun tehangan fakir miskin ya, bisi butuh pinjaman tah umatnya tong gancang-gancang dibayarna. Kenapa? Karena kan kata Nabi, semakin lama dia memberikan tempo semakin besar sodakohnya. Jadi sok gitu nginjem ngan tong gancang-gancang bayar. Ustaz cenah atuh lunaskeun we. Pernah ada ke saya, Ustaz atuh cenah lunaskeun abdi berat cenah mayarna. Rugi cenah. Dilunaskeun mah eureun atuh sodakohna cenah. Terus we teh ngarah pala sodakohna tuluy ngalir. Berarti teh kamu ngadoakeun anak kamu miskin teh. Wah henteu atuh Ustaz. Oh pan teh tu utang tadi wariskeun. Kalau anak kamu kaya kan mampu bayar gitu. Nah itu jadi ini hanya satu potret saja, dan jika kita mampu mengamalkannya, wah ini juga tawakal super lah ya. Mudah-mudahan kita semua masuk kategori yadkhulunal jannah bi ghairi hisab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.